Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Bapak Jan Calvin Pindo dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Buka Tangan, berdasarkan Ulangan pasal 15 ayat 7-11. Bersama saya Sema Krisnawiyata Aji, kader pendeta GKI. Nah, rekan-rekan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh pengasih dalam kehidupan kami, saat ini kami menyediakan waktu bagimu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami senantiasa diingatkan untuk memiliki kepekaan dalam kami membuka tangan kami. Mampukan kami dalam keterbatasan kami untuk kami dapat memahami firman-Mu, juga melakukan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami di awal perenungan sampai akhir perenungan nanti, dan kami memiliki sikap kehidupan yang terus dibaharui di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Ulangan pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kemiskinan adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan bahkan pendidikan. Dalam bacaan hari ini, umat Israel diingatkan untuk memperhatikan kenyataan bahwa orang miskin akan selalu ada di negeri mereka. Keberadaan orang miskin adalah keniscayaan. Keberadaan mereka bukanlah hal yang dapat atau boleh diabaikan. Kalau teman-teman ingat gitu ya, beberapa waktu lalu ada seorang YouTuber yang datang ke Indonesia dan mengatakan, "Minggir lu miskin." Nah, tetapi sebagai orang Kristen kita diajak bersama-sama untuk tidak mengabaikan mereka, tetapi melihat mereka sebagai sebuah keberadaan, sebagai makhluk sosial berada bersama-sama dengan kita di tempat dimanapun kita berada. Sebaliknya, keberadaan orang miskin dapat menyadarkan orang-orang yang kaya agar bersedia berbagi dengan mereka. Itu sebabnya Musa memerintahkan dengan tegas kepada umat Israel yang kaya agar mereka membuka tangan lebar-lebar bagi orang miskin. Membuka tangan lebar-lebar berarti bersedia untuk memberikan bantuan yang cukup sesuai keperluan mereka. Bukan hanya itu, membuka tangan lebar-lebar juga berarti tidak berlaku durjana dan culas dalam memberikan bantuan hanya karena akan tiba tahun pembebasan. Hukum di Israel menyatakan bahwa setiap kelipatan 7 adalah tahun pembebasan. Oleh karena itu, semua utang pun harus dihapuskan. Teens, dengan menggunakan ukuran yang seperti disampaikan di atas, kita dapat mengetahui apakah kita termasuk dalam kelompok orang miskin atau tidak. Bila kita tidak termasuk dalam kelompok orang miskin, maka kita wajib untuk membuka tangan lebar-lebar bagi mereka yang miskin. Memberikan bantuan, pertama-tama sesuai kemampuan kita, selanjutnya sesuai kebutuhan mereka yang kita bantu. Bantuan tidak sekedar berupa materi, berupa makanan, atau juga berupa hal-hal yang bersifat berbentuk gitu ya. Tetapi bantuan juga bisa kita berikan ketika kita bisa mengajari mereka, kita bisa membimbing mereka, kita bisa membekali mereka dengan kemampuan atau talenta yang kita miliki. Seperti contohnya dalam pelajaran, juga dalam kita bermain musik, juga dalam pelayanan kita. Kita bisa memberikan apapun ketika mungkin kita nggak punya apa-apa untuk dibagikan, tetapi Tuhan memberikan kita talenta yang luar biasa. Tuhan memberikan kita karunia yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Maka bagikanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang mau untuk belajar senantiasa bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi kehidupannya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, jangan lupa kalau kita sudah memberikan bantuan, janganlah kita mengharapkan bantuan itu kembali. Artinya, semua bantuan itu harus diberikan dengan tulus ikhlas. Berikan bantuan karena kita memang bisa memberikannya tanpa mengharap kembali atau pamrih gitu ya. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang bukan hanya saja hidup dalam berkat Allah, tetapi sekaligus menjadi penyalur berkat bagi kehidupan kita saat ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan ketika kami boleh beroleh firman-Mu pada hari ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu tentang membuka tangan bagi sekitar kami, membantu setiap mereka yang membutuhkan. Mampukan kami ya Allah untuk senantiasa melihat kebutuhan sesama kami dan membantu setiap mereka. Karena kami sadar keberadaan kami adalah untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.